Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rilalana yawani angka 23 agak-agak perlu sampai kami berkaitan dengan cinta kita kepada Rasulullah. Nasabah ia sange pagpuji lori ali malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareng koy bukai sinin na kita na tauban rita termasuk para habaib yang menulis beberapa rangkaian salawat kepada Nabi, dan hampir dinamona yamananna salawat enoki etau bandrita loko nabita itu kaidahnya mukhatab dengan salam mengawali assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Iro kalimat alaika sitonganna itu degaga antara tau makberesan lengi tau bacengi si bawa tau ibacan. Ia degaga antara atau podeng iro kalimat dengan yang dituju kalimat itu. Makanya sampai hari ini para ulama sufi selalu berkesimpulan, maka jangan pernah mengatakan Rasulullah itu wafat. Itu kalau ulama sufi. Aja nang kamu enggak inabitta, aja lalu mau enggak inabitta maka dah mati. Karena ulama waliullah saja itu bisa kasyaf untuk datang kepada muridnya, apalagi Sayyiduna Muhammad yang sebenarnya adalah penghulu para nabi. Nasabak narikoi buka kita atau pandita, dan kita mengikuti kajian-kajian akhlak, utamanya kajian tasawuf tentang masalah kehadiran Nabi lauri ummahna, maka tidak usah terlalu sampai kepada Nabi, cukup ulama saja, termasuk Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani itu dijadikan saksi sejarah. Imanna Masjidil Aqsa di Palestina, yang imam muda itu yang dari Indonesia, ambil doktornya di Indonesia kemudian jadi imam di Masjidil Aqsa, itu sebagai saksi 10-2 tahun matena guru Haji Muhammad Abdul Said Abdul Ghani nangkap bawa bantuan kepada orang yang terisolir di dalam masjid itu kurang lebih 1 miliar, padahal sudah 10 tahun Nabi meninggal. Itu waliullah, itu bukan Nabi, masih di bawah taraf. Gurutta Iman Labio ketika masjidnya mulai hampir runtuh dan bangunannya sudah mulai rusuh, kemudian dia datang langsung ke Bosowa untuk membeli semen 1000 sak, itu dengan 1 mobil. Beliau sudah meninggal 38 tahun lebih baru datang membayar semen di Bosowa. Itu ulama waliullah, bukan Nabi. Makanya Rasulullah adalah puncak dari segala puncak keimanan atau sayyidus syuhada. Maka ia Nabi ulama mengatakan jangan pernah mengatakan beliau wafat, karena jika engkau mengatakan beliau wafat maka engkau tidak sepatutnya mengucapkan assalamu alaika dalam sholat. Itu penjelasan Gurutta. Ya kau angkat tahu maka dan Nabi itu mati dan tidak ada lagi jasadnya Rasulullah, maka usahakan jangan ucapkan kalimat assalamu alaika kumat tahiyat, karena itu tidak pas.
dan itu yang harus diluruskan. Para habaib, Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, itu dari Hadramaut, menyaksikan langsung Rasulullah itu datang di satu majelisnya dan diajarkan langsung salawat kepadanya. Dan kemarin saya dapat dari Guru Taqi Khadik Hasan, namun saya belum hafal, tapi saya tulis di halaqah beliau. Kemudian saya tidak mau perpanjang tentang masalah salawat. Intinya, ini jamaah yang pecinta maulid, yang berputar-putar dari masjid ke masjid melakukan safari maulid, keyakinan yang pertama yang harus ditanam dalam diri kita bahwa Rasulullah itu selalu hadir kalau kita bersalawat kepadanya. Itu yang pertama yang harus dimunculkan. Persoalan yang kedua, mimpi ketemu Nabi, itu persoalan di belakang. Yang penting kita yakin bahwa dia hadir. Penjelasan Gus Bahodin Nur Salim yang sekarang viral itu di media sosial, Gus Baha, karena di Jombang saya sempat ketemu satu kali dengan beliau. Beliau itu menyampaikan, setelah pertemuan itu hanya menyampaikan begini, sebenarnya jangan pernah jangan pernah mengatakan Rasulullah itu mati, karena ruh itu sebenarnya hakikatnya bermakna hidup. Jadi itu ruh itu bermakna hidup. Jadi sebenarnya ruh itu hidup. Cuma tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena kenapa? Mata kita yang terbatas, bukan ruhnya, karena dimensinya lebih tinggi. Maka yang bisa melihat adalah orang yang kasyaf. Dalam agama ada tiga, ada ilmu pengetahuan, ada kasyaf, ada karamah. Ilmu adalah melalui jalur belajar dan mendengarkan dakwah, sekolah, pendidikan, itu ilmu. Kasyaf itu melalui jalur zikir. Ya pemaguru ki mantar rumah baca mi mangkalinga bicara tidak bisa kasyaf. Tapi ya musikiri tak apakan jadi, maka dia kasyaf. Karena kasyaf itu adalah dibukakan rahasia oleh Allah. Jadi yang kode diseimbangkan antara wirid dengan ilmu, maka itu pincang. Agama tidak bisa sempurna. Jadi namo maga acana tawe masih boleh letu doktor sampai dapat gelar penghargaan profesor, tapi kodenya makanya sikirina, maka dia tidak bisa kasyaf. Karena jalurnya kasyaf, dia tidak tempuh. Itu penting. Makanya ia rumang kalingai cara mau upak modalan, tapi mengamalkan ilmu ceramah, isi ceramah itu menempuh jalur kasyaf. Apalagi contoh, mega tomatot tariolo, dia karena sekolah tidak pernah duduk di pondok pesantren, tapi kalau datang ketemu ulama, siti minilau. Talenta kuat barangkat. Agak yang lagi, bukan kuat, bukan selfie. Deh, anak-anak sekarang kalau ketemu kiai itu selfie. Baru mudah-mudahan dapat berkah, di-share ke media sosial. Itu tidak. Makanya orang tua dulu, tomatot tak biasa, kalau sirut tu tahu pandita, ada di laut, barangkat, dan kadang diajarkan satu, dan begitulah caranya Nabi mengajar. Angka sahabat, ya Rasulullah, agawan di mujama utama surga, kena minta makan jaki, batemu, mantumani, lokot, tahu bukan penjajim. Itu saja, kemudian dia pulang. Tidak banyak neko-nekonya. Dan itu kembali diamalkan. Kemudian lain waktu kasih boleh, ya Rasulullah, apa yang saya harus amalkan untuk saya bisa masuk surga? Nabi mengatakan, salatlah di awal waktu. Kemudian dia pulang. Hanya itu dia dapat. Ulama nareko angkat tomatot tadi selamat kutana, talenga barangkat, dan kadang itu juga diberitahu. Biasa pada makada baca Qul-Allahu ke-10 dalam sehari semalam. Jangan kurang dari 10. Ya benar mau baca. Dan memang ada hadisnya. Nigi kita baca Qul-Allahu ke-10 surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah.
lai bangungan istana pilaran surga. Begitu saja dengan mudah itu. Makanya saya sering mengatakan begini Pak, saya kemarin ceramah saya beritahu bahwa ajak kami tahu hukum neraka, tidak usah takut dengan neraka. Maka umat Rasulullah itu sudah diistimewakan. Dia pernah mati Nabi tanillau do memang. Pun pertama mana ni surga umatku. Maka dia pun Allah Taala angka dia pertama, ia dia Nabi lo. Angka kau dia Nabi lo tak surga. Dia kagak berarti saya surga. Kau Cina makanya. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali pernah mendengarkan orang ceramah. Angka tahu menceramah di masa Sayyidina Ali, di masih hidup Sayyidina Ali. Nangka tahu dakwah, tolina pomi neraka. Neraka itu mako bahaya na tulu tali walender tahu ripatamu ko neraka kamina panasnya bagi mengerikan. Langsung maka ada Sayyidina Ali itu penceramah bodoh. Seakan-akan neraka lebih bahaya daripada Allah. Itu pesan beliau. Artinya apa? Ia minta hal sekecil apapun yang dilakukan sahabat kebaikan itu Nabi sudah berikan jaminan. Ia itu apa Nabi Musa waktu namende terima sempajan Nabi tak tolimah Nabi Musa ilawi kurang apa namuji gua di mujami bisa surga toko aja Nabi galang dah babar melenguk mah gara-gara mah Nabi gadenu lek jamin masih sah icitena itu kan keinginannya Nabi Musa. Bahkan Nabi Ibrahim titip pesannya. Jadi yang memeloki kaji Pak Bu, makanya aja tadi tahu. Yang penting niat baik dengan nama surga dan yakini itu. Bahkan angka hadis dan semua penceramah pasti pernah baca. Kalau dia baca kitab Bukhari Muslim dan juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kalau kita buka itu pasti ketemu. Angka hadis itu wasiat Muaz. Angka Muaz bin Jabal diunta si bawa Nabi dan Muaz dibisi oleh Nabi. Lain dici Muaz kepada Nabi, ya Muaz, seluruh umatku akan masuk surga. Maka dari Muaz, namun dia nak sempatnya, makin Nabi tak namun dia. Ini hadis. Coba buka kitab hadis pasti ketemu itu. Namun dia, makin Nabi tak namun dia nak sempatnya. Yang penting dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya dan aku adalah Rasulullah. Saya kemarin ceramah di ujungnya Minrak. Ada yang tanya saya, Pak Ustaz, boleh pakai cincin? Wadi ma cincin ya ropa ramata yang kegunaan. Nasabangka maka ada tinggi yakini maka ya ropa ramata yang kegunaan, termasuk peru soaga pemain, maka itu musyrik. Maka ia garoko tangkai cincin yang kegunaan, tangka ia cincin yang malengi manfaat atau pulau kuih Allah Ta'ala hanya karena ada cincin itu. Pulau kuih Allah Ta'ala keyakinan maka dari Allah maka katanya musyrik itu. Karena akidah itu tidak bisa ditawar. Itu tunggal. Mesti kita pahami. Namun angka cincin tak pakai 10 maka ada kegunaan dia nama karena memang Allah menciptakan sesuatu yang punya manfaat. Ia kumakanaki kong kayakinin kegunaan mamancaji di musyrik namo HP di bawah lo pasai musyrik to apa mage angka gunaan HP di bawah coba lihat orang baik jadi namo HP musyrik to mereka kumakanaki sini nama ke gunaan musyrik mana jadi mah kita kode tak bawa HP ada itu di lo pasar ketunjukan ada itu bawa HP maka lihat berarti masih bersandarkan pada HP berarti aku makir musyrik oke karena ada penceramah pakai cincin yang dipakai itu musyrik kalau yang ada manfaatnya itu yang besi itu yang dijual itu pakai mahni itu musyrik karena mengatakan memiliki manfaat padahal itu keliru karena dia tidak baca tuntas tentang tauhid. Tauhid itu tidak bisa ditawar. Kemudian letekan masalah yang penting masalah kehidupan ia sitongan nako agama apa sudah dibagi ia ko pendapat atau pandrite pada Imam Malik ulama fikih ibage istilahnya dari jam pagi dino
Tapi ya pendapat Imam Syafi'i pakai masih menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Tapi ia kode dipakai ya kadang lebih mengajar dunia. Ia Imam Syafi'i si Imam Malik satu contoh besar di kalangan ulama itu tentang masalah rezeki. Apa ia? Ia tu Imam Malik kayak gini makanya. Ia tu dalle dia tolong para wisapa. Dah. Ia dalle dia para wisapa. Magai nasawa iya rodalle kurang tentu pengalatan angkato malaikat ditugaskan untuk pagi dia mungkin salah pagi dan juga akan ada pagi iya rodalle kurang tentu pengalatan na jadi tahu nampak angka malaikat itu supagi jadi ya kong kagak ditentukan angkato tahu isuruh pagi malaikat isuruh pagi akan mempermasalahkan apa kendro komon kata lain tentang topik kok ia tu nak pakai Imam Malik sehingga dia tidak bekerja agama tu ngamiban na usuk maruki hadis makguru mapaguru makasir itu nak pakai tapi Imam Malik tidak sepakat dengan itu Imam Syafi'i maka Imam Syafi'i pada ini murid dengan guru maka Imam Syafi'i ia rodale mesti jemput mesti itu masapa nasabak magai manu lagi denandre nareko dena salai serana ikan mata Syafi'i ini berdebat maka Imam Malik dalle puna napatan tu pengalatan angka malaikat suruh pagi dia mungkin salah pagi kenro komodo tata na bawa ko dito na kana sisili dalle kata lang ko dalle ko iko tata itu luki ko lang jajaban mo ako raday di bodali di sampan maka Imam Syafi'i ia kodalle mesti jam nasabah namo manu emat itu kusiran na kodina sumasapa dua pendapat ini sehingga ini perdebatan panjang itu dalam kitab tarikh tapi ia bukan di hadisnya Nabi tentang yang diperdebatkan ulama ternyata benar si bawa Quran buka Al-Quran fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab anna Allaha yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa asura wa nabiyyan minas sholihin itu ayat tentang rezeki yang datang langsung karena bisa karya dengan anaknya bayinina pagi dihalangi menopause arwah belum nasirata umuruna ia nabi Zakaria nabi sirata atau umuruna tapi dengan nalai nurina Maryam induk dan Nabi Isa maturo Maryam kecil ada yang mengatakan 7 tahun dan 4 bulan umurnya diambil ada yang mengatakan 6 tahun 4 bulan itu dalam tarikh berbeda nalai nak taruh ke bolan napa taruh ke kemarahan nanti buat dengan roba sepanjang napa nak cak polisi diwa kemarahan jadi batin piara nadar nak cak polisi diwa kemarahan nah paling peringkat pergi kunci nah yogi di piara nadar ya lagi kunci motor itu si salah tinggal 3 bulan 3 tahun talutongi monro kubulan Nabi Zakaria selalu dimasukkan Nabi Zakaria pertama ngendro kamarnya di dalam bilik tapi karena kita lutong mampu heran Nabi Zakaria maka nasabah setiap nabuka pintuna na ite onron nama sempanya angka di ukurilala kita tu anda ya kota dia buah-buah itu makan atau uang makanya makutan anda lagi hazard boleh kinri nanya maka tadi kunci dan karamarak udah gagal norak tamat tahu mana keadaan posibadi kinri boleh maka dari Maria gua minta indillah boleh kui pengalatan berarti angka dalih namun tak lacak kemarin kata ilah peko cara dia mantu Pak Guru kan ayat itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 36 sampai 38 itu bisa kita buka di dalam Al-Quran makanya ia Nabi Zakaria kan makutani pelikin doi maka di Maria belum kui pengalatan
dan ia na napake alena gurutan al-mukarram ke Abdul Rahman Ambodale ia kong kasantrin na melorewa na lingagan at tambaran na suroy tamo ko kamaran na kuyawanan kagulungi ang kanina ko dan setiap santri yang masuk pasti kanina lorong na dina ka nataro gurutan pengkijaran ia na rin yung pagulungi maka pengkijaran na awad dingero sa baka kadali langsung to iya bion nak pendapat rewa kajo iya bion nak iman tasabi si Imam Malik kan pengiwan dan itu dibuktikan oleh Allah iya Imam Malik na yakini mento maka dia dari pasti na bawa ngaku Allah Ta'ala melalui jalur apapun pasti lah tuh ya dia perlu aku lagi cukup bertawakal saja apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadar. Itu At-Talaq ayat 2. Itu jelas. Penting bertawakal. Tapi ia iman tasyabi dia boleh pakai ya. Maka dia dalai jam apa? Apa itu dalai apa? Malalu dalai, masapa dalai, majempu dalai, mataja dalai. Kayak kata pakai. Kayak kata pakai. Malalu dalai, masapa dale, majempu dale, mataja dale. Iya kumalalu dale pada lu manuwe. Dapat mawatangi maka resok. Iya ko pasapa dale itu 10% na lolongan kita 30% na lolongan. Iya ko papalu magundu pagalina. Iya ko pak jempu dale itu 10% nala, 30% nala. Malomo. Iya ko pataja dale dia salai bola. Menurut kami tanya minangka boleh. Dan itu dilakukan oleh Imam Malik. Ia iman tasyabi majempu dale. Angka malana. Padahal dia kemalana. Ya aja no bicara lo mon dia pataja mani ro dua itu malah dulu si bawa sampai ke jaman ni ro. Tahu aja no pak guru ni. Ia biasa ni. Apa aja ya sih? Ia Imam Malik onna iman tasyabi pura nama masam paja subuh mon ro cinamba masih kiri selesai solat sunnah isyraq masuk joka-joka. Nah runtuh tema paningan goro lepak balini. Selesai na bantu tema paningan goro ya lagi anggoro si karanjing anggoro matasuk anggoro masa itu lagi si karanjing tanpa makan kini dewas joka-joka jempu ya dalih dia nak kiwala kini mon role masih berarti ya dalih mesti loba jempu engkau usaha cek. Ia Imam Tasyabi untuk membuktikan bahwa pendapatnya yang benar menyalahkan Imam Malik. Nah sebab murid dengan guru, nala ya rokaroe anggoroe, nah sesagi lo bulan Imam Malik. Nah pernah maka ada cocok pendapat itu tuh. Maka Imam Malik anggoro apa ya? Nah senganggoro, nah sempurna kumun nak masam baca subuh mencinala ada manyan ranggoro, milau dong aku pengalatan dewa kariso akan bawakan. Kan dua-duanya benar. Nah, kopi kita pikir, kita dalam kitab Tarikh itu, ya kopi kitab sejarah dibaca, pendapatan Imam Malik ini guyomannya kalau orang Jawa. Sebenarnya letuknya pun bahas tahu. Nah, ulama hikmah, tapi ulama sufi tidak sampai di situ. Angka perkataan Imam Malik yang diteliti, maka Imam Malik pura kumomas sampai jasubu umacina mandrenggoro milaudonga kupongalatan angka mubawanga dewa kareso milaudonga yeruna sampa agadorna na boleh dale ide nak kareso itu na sampa aga yero ide pak guru itu ada malam khusus itu 10 sih dia malam dan saya sempat catat ini jadi maki matu kupudani aro ia jorok melo tuntaskan maka dia tu dalle pak ia ko angka tahu yakini makada namo dewa kareso angka tahu boleh yang penting makanya ipak kesulitan apa sih batu pengalatale dan itu ada buktinya. Tapi ia koto melo baca mana nih penjelasan atau pandita tasawuf fikih hikmah ternyata angka arwah itu nadale
nomor sidi yang sudah ditentukan. Toh, angka memang itu dalil dapat tentu pengalatan. Nah, mungkin roki nota ta'ala ya. Yang kedua rezeki tiba-tiba. Itu tadi At-Talaq ayat 2. Kemudian rezeki melalui pernikahan. Jadi itu dalil Pak Dena nopo itu bukti. Alhamdulillah. Jadi makin dapat diubah hasil. Nasabah angka hadis itu dari Ibnu Abbas. Angka sahabat Nabi kita mengeluh, ya Rasulullah, angka anakku dua, cidi bayiku, marah cidale, makin Nabi tak apa ini, kita suruh apa ini? Itu hadis sahih. Maka ya Rasulullah, iyalah marah ini, maka Nabi tak apa ini? Apakah engkau tidak yakin dengan rezeki dari Allah? Apa ini? Pagana dua bayi ini. Bisa pula dua bayi ini. Dan level aku Nabi tak malam, nasab pada boy, makoy, maka Nabi tak apa ini beberapa. Itu kan hadis sahih. Kemudian dia beristri lagi, lalu dibenena. Kemudian Nabi mengatakan, dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, 5 nih anakku kasih, lalu 5 ini, satu 5 aja, maka Nabi tak apa ini bu. Itu sampai 4. Dan setelah cukup 4, lama baru muncul. Kemudian ketika dia datang membawa unta, itu ada 10 unta dia bawa penuh dengan barang. Kemudian dia datang dengan tersenyum. Nabi mengatakan, apa yang membuatmu tersenyum? Ada nasihat. Demi Allah, rezeki yang telah dilimpahkan kepadaku, saya sudah tidak bisa menghitung. Jadi ada tak kada, ini kan biasa keliru. Maka agar naik pak bayi ini anak Pak Ustaz, tadi pak kasih ke zaman itu keliru. Mestinya dibalik. Pak bayi ini nampak ke zaman nasabah angka dalil, denano tanpa pernikahan. Walaupun sudah ditentukan, itu mesti kita paham. Tapi dia suruh kita apa ini kakak apa deh, kita pakai ya. Dia kapas ya rotak telinga. Padahal sebenarnya saya kemarin ikut di kajian pengkaderan itu Nahdlatul Ulama. Saya sempat tanyakan. Ternyata ayat kalau kita ngaji itu sempat disampaikan oleh juga Gus Bahan di diskusi itu. Dia mengatakan begini. Ayat turun tentang pangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' itu bukan perintah untuk menambah istri, tapi untuk mengurangi. Dia ditambah. Maka tradisi Arab sebelum ayat ini turun itu ada sampai 30 istri. Angka 30 benena, angka 20, angka 15. Maka turunlah ayat ini untuk mengurangi istri. Itu membatasi. Pangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna, 2. Langsung 2 yang dia tunjuk, bukan 1. Jadi nasabah disuruh dikurangi nih. Bahkan ada nabi itu kayak Nabi Sulaiman itu siapa ini? Para tokoh-tokoh ya umat Islam kan pada waktu itu Yahudi kan ada sampai 40 istri. Dengan begitu gampangnya mempunyai istri wanita. Maka turunlah ayat ini untuk membatasi. Nikahi wanita 2 atau 3 atau 4, tapi ya dia mulai dari cidina. Artinya ini ayat turun untuk membatasi jumlah istri, bukan menambah. Tapi sekarang dipakai untuk menambah. Tahu? Nah itu, jadi itu kaidahnya. Kalau ada ahli tafsir ya termasuk guru bisa kita lakukan itu. Memang saya di kajiannya itu ikut tahu ternyata begini, karena melihat sebab usulnya. Kemudian saya kembali, makanya di dalam agama ini penting. Angka memang totu dalil langsung, tapi yang keluar lalu kegonak termasuk tanah kurang mihrab, masjid, musola. Ketelun rumah sempanya tuh masjid itu terulang 362, musola atau musolana. Kemudian yang ketiga mihrab. Ia tunrogi masa pajak tadi. Ia kotanya masih musola. Ia kotanya musola mihrab. Tempat imam itu bukan masjid bahasa Arabnya, tapi mihrab. Onron iman. 2 tuh onron biasanya mihrab. Yang pertama tempat imam, yang kedua tempat sholat di rumah. Itu juga mihrab. Tak kali dengar, dia mereka agak bahas itu.
tambahin CD pembahasannya tentang loko iman. Saya dapat ilmu dari guru itu tumbuh kali. Karena di sini banyak calon-calon imam, apalagi ada pondok tahfiz, rumah tahfiz, apalagi ada penghafal, upasangi. Maka dia guru termasuk guru saya ini juga menyampaikan itu. Ia iko imam iko meko lolongan akaramakan. Seorang imam ingin dapat karamah, apa mujaga? Nomor siti aja nalalan nama mungi moletap. Ya nangka imalalan namo pamakmun dan moletama di dulu lolongan karamah. Pintu imam itu bukannya di depan situ, tapi khusus pintunya di samping. Aja nalalan nama mungi moletap itu satu. Yang kedua, denawan tinggi mangi masa paja sunnah kira sini, pemelolong karam, itu tidak boleh. Dia sampai sunnah kecuali sholat tarawih kalau dia memimpin. Kenli paling kumana bola, kega bola ni mana? Tanya nomor 5 tindro, tapi yang samping sudut depan. Ini rumahnya imam, sebagaimana rumahnya Nabi. Jadi dia di imamnya, komeki masa paja sunnah ko kiri lalu. Ia patasu komeki pimping sampai paja perlu saliwa. Salah saya kimi lolo bersama, tama kipe mengukur masa paja sunnah. Aja teh saliwa, komeki lolo ngakarap. Itu yang kedua. Yang ketiga, denawat di mak bicara di na uko tujuna konron nama sampaja mihrab. Denawat di kada dari na kong tahu tadi mesti meninggalkan tempat itu baru bicara. Okotomi itu apa? Ukur milallah maputra mimamulumon kadang ke serong kanan, kadang serong kiri, kadang menghadap ke depan. Tapi tidak boleh meninggalkan tempatnya karena tempatnya itu dikatakan mihrab, tempat tembus untuk kepada Allah. Makanya itu ampai mihrab, dia nawat tinggi longkong itu yawan, tidak bisa dilipat itu di bawahnya. Angka ampalah yawana, napi petadani sujada ya sena. Ia miru sujada yawan tinggi lempi, dia nawat dilempi yawana karena mihrab tidak boleh bergerak. Itu aturannya kalau dalam tasawuf. Jadi kan biasa ini orang imangi lebih sujadanya lebih di palapina. Jangan. Palapisnya itu tidak usah dilipat, cukup sajadahnya yang dilipat. Kemudian dia nawat dia tingkai dia julengkai itu orang imam. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena itu tidak sembarang. Kemudian yang keempat, ia merajin-rajin. Karena maka dia nawat di mana nak, mamula tu di mana dia payah maku kau bega imam, mahabir kunron nama jajima. Ini jam besar. Kerana belum tahu mak pun dia. Tapi dia kagak pergi. Kemudian yang keempat, ini agak berat. Dua waktu aja musalli masih narik kode mukiri Fatihah akasera 9 Fatihah hanya subuh dengan isya. Lokko nabinta, lokko sininna nabi malaikat yang mencaweku pemala ta'ala kepada 4 wali kutub, kemudian kepada seluruh guru, kepada seluruh umat muslim dan muslimat, kemudian yang sudah meninggal maupun yang hidup, kepada kedua orang tua, kemudian kepada makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi dan juga yang ada di laut, kemudian seluruh cabang bayi yang belum diciptakan jasadnya oleh Allah tapi ruhnya sudah ada di Lauhul Mahfuz, kemudian sambungkan dengan keluarga kita, istri, anak dan cabang bayi ruh yang belum lahir dari istri kita. Itu 9. Kata para nabi ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatih ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Nampak khususan ila auliya apa wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu 4. Tambah lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Yang keempat Syekh Ahmad Al-Badawi. 4 wali kutub. Maka dia guru saya ini ya ko angka makun raiman tampu na patungkal ni Fatihah ia pai tau panrita na bertawassul sebelum dia tidur kalau malam hari na patungkal ka gigan ka jaji anak ia ko jaji anak na malam besok insyaallah mencito panrita si cede-cede atau panrita setinggi-tingginya jadi wali karena bertawassul pada 4 wali kutub ini. Tak lahir apalagi kalau ada wanita hamil.
tak pelami atau deh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, kemudian yang keempat Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu 4 wali kutub. Itu 100 tahun baru ada penggantinya. Itu wali kutub. Termasuk pengganti wali kutub itu termasuk guru saya yang sangat terkenal dipanggil dengan guru sekumpul Martapura, Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani. Orang panggil guru sekumpul Martapura itu karena dia di Martapura. Sebelumnya itu disandang oleh Idham Halik, Ki Haji Idham Halik yang ada di uang 5.000 itu, di 5 kau betul di uang 5.000 yang sekarang ada fotonya itu. Makanya ulama tidak berani dengan uang 5.000 itu, istilahnya hati-hati. Nah, sebab dia adalah seorang wali kutub itu Ki Haji Idham Halik. Makanya maka di guru saya ini ia kumuruntu foto na Idham Halik mau pasibawi foto pundolo foto na Idham Halik napa imun ribi foto pun pasang na saba alina yuro napa ya. Itu pesan beliau. Itu ulama balik itu. Jadi Kiai Idham Halik itu fotonya. Kemudian Dewan Alokona, saya tidak terlalu jauh ke situ. Nasabah min sijam. Dia rona maka demi rate ya kibo ko boleh. Kadang-kadang di pau, ya kok ki boleh masam pajak. Ya kodeno ko sampai na kadere kilo na lamali. Ya kodega ko kilo na lamali tamu ko kamara. Ya komaru kate ko kamara tamu ko boleh bola. Dan itu tidak pernah menetap. Padahal di rumah itu bikin mihrab. Ukiran na kamera akibat yon ramah sampaya ukurannya 1,5 meter kali 1 meter, hanya bisa ditempati 1 orang sholat. Napa itu tuh tirai bisa ditutup dengan triplex. Napa tali sujadah tapaki sudu na lewali. Napa tatapatadami sujadah bicu ya sena, dan itu yang bisa dicuci. Yang di bawah itu jangan bergerak. Tonrima kasih mataru aja tak bicara lino kulilalam aja tatama ko digaga jenne. Pakaian yang dipakai itu khusus. Tama mi mama sampaja masikiri mangaji tapakoro beriaga masuk ke situ aja kagak bicara lino na apakan nilai lalam talutomi tonrima kasih ko na pabarantai ko ngalatali itu tembus. Makanya Nabi Zakaria na sama dedaga nana na itay Maria na tarima doon na po ngalatala to dia ka andre na patamo koro maka makanya Nabi Zakaria asubo ko tunay ang nilodong ko na sama nitay sudah puluhan tahun saya berdoa tidak pernah diterima. Makanya engkau berdoa di tempatmu ini luar biasa. Keluar, saya masuk. Hunalika da'a Zakaria Rabba sambanaya. Hunalika da'a Zakaria Rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milawana nasabah ini buat diterima padonganku. Langsung dijawab. Fanadat sul malaikat wa qa'imun yusalli fil mihrab Allah yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Intanamu illallah. Di rumahnya tidak pernah diijabah, tapi setelah dia di mihrab langsung diijabah oleh Allah. Allah akan memberikan anak bernama Yahya, langsung dijanji. Medis mengatakan tidak bisa karena sudah menopause istrinya, tapi dengan seketika itu Allah mengatakan tidak, itu bisa. Maka dia guruntak, ya kung keadaan yang saliwan na akalan yang menubutampu masuk ke mihrab, di luar akal di sini. Kalau biasa minta ke di luar, tapi kalau mau minta yang luar biasa masuk ke mihrab. Dan itu yang dilakukan ulama. Guruntak yang Janur Rahman Abu Dhabi termasuk melakukannya. Atau kemana mau mihrab populatan? Sekarang orang berlomba-lomba mempercantik WC, tempat buang hajat, tapi tempat sholatnya di rumah tidak pernah dibikin. Itu kan itu. Macilaka kikong kekamaratan ada mihrab. Kalau musola tidak masalah, orang sembarang masuk, tapi kalau mihrab tidak sembarang. Memang hanya untuk 1 orang. Yang komeki mabereja masih babineta, bikin musola di rumah. Mungkin kamar yang dijadikan musola. Tapi ia ke mihrab itu tidak sembarang masuk, hanya kita masuk ke dalam. Beda dulu tak lagi dia dapat tamu. Itu di mihrab, itu khususnya. Kasih. Jadi nak wairinu nasura tambah ini padahal tambah roh. Itu penting. Jadi, namu ya mirotala
Nasabak na subuh tu berutang, dia nampak berutang. Di cara begini dia tidak lepas, pasti dia nampak berutang. Paling amat kada bami aki gua kon rama sepanjang bola, tapi dia tidak jelaskan serinci. Kenapa? Karena itu memang dipelajari dalam kaidah kajian tasawuf. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Kemudian yang terakhir, ini juga penting berkaitan dengan maulid tadi. Rewaka, agak amalanna Imam Malik, walanirona. Agak amalanna Imam Malik sampai-sampai dia tidak keluar bisa dapat rezeki. Angka 10 siti. Nomor siti, Imam Malik itu bersedekah di waktu sahar. Jadi 30 menit melona tama subuh masih dekat. Itu di waktu sahar, waktu sahur. Angka penjelasan Imam Malik dalam kitab Tarikh itu agak nasa. Ia kau angka tahu masih dekat, riwayat tu masih dekat mana tahu maka itu biasa. Tapi ia kau matin romobi tahu masih dekat, di mana ada malaikat melakukan pertemuan maka bersedekah. Kegawat kena sirut tu malaikat. Malaikat pak jaga wenni itu ada di waktu subuh. Malaikat pak jaga seno tu di subuh. Itu sebelum masuk subuh. Yaitu ampai manue jam 4 itu rata-rata moni. Maka di situ turun malaikat. Karena di Amerika itu di Nepal sudah diteliti, lensa mata ayam bisa menangkap 4 sumber cahaya. Termasuk cahaya warna putih itu bisa dia tangkap. Makanya dia bisa melihat malaikat. Makanya tidak salah maka dia minta, siapa yang mendengarkan ayam berkokok maka itu dia melihat malaikat. Itu kan hadis. Karena memang matanya bisa, kita kan tidak bisa. Makanya yaitu malaikat wani kangen kayokor malaikat meloe jaga kosoi ketemunya di situ bukan 2 malaikat, 2 shift malaikat. Siruntu kosubi, makanya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kan makanya sholat sunnah fajar itu kan disaksikan malaikat. Karena memang 2 shift, semua sholat disaksikan malaikat. Tapi hanya 2 sholat yang disaksikan 2 shift malaikat. Hanya sholat subuh dan sholat asar. Nah sebab itu subuh malaikat malam dengan malaikat siang ketemu. Untuk sore asar malaikat malam dengan malaikat siang ketemu. Jadi begitu 2. Makanya Nabi mengatakan jaga 2 waktu sholat ini, subuh dan asar. Rasulullah jaga. Makanya itu kau kata udah sampai jangan asar, aja takkan berdosa lupa. Selain dosa besar udah sampai jangan asar bintang, semua pahala sejak engkau bangun itu dihapus semua sampai asar. Campur tuh. Makanya makanya minta dalam hadis masuk akal ibaratkan atau dia sampai jangan salah. Pada kau kata motor tak de bola, tak de ngana, tak de warang parana, tak de mana sini nagagan kecuali wajujuna mama tak kuat akalena. Makole batu akal ibaratkan atau dia sampai jangan salah. Di sisi amal itu hadis. Makanya perlu hati-hati. Ini 2 umrah. Mali waladi. Makomani usingkan. Ia ko angkat logo tinggi, kumapa uting, nangkat auto solo, riwat iya na solo, riwat na solo mana tahu, nilai mana solo, manja mabawan, napa bicawa, napa makada terima kasih, napa ibadah makada loki mana, telu kata yang belum meri, tapi ia ko angkat solo riwat tudena pagada tau solo nangkat, migi bicara. Wadingan kagaga mau bepai solo mana to ya Andri tapi ia ko solo babi riwat tu begana tau solo wading wa aku ami lolo ngasi bawa nasi 1 piring tapi ia ko de pagaga tau solo makuramo pa tau metai ma bicara bahkan madar ia lebih bepa khusus begitu pula akal ibaratana kong kata masjid kariwat tu matin ronamo pa tau yolo na pemalata dia bisa meminta lebih di hadapan Allah. Itu dimati mama. Itu khusus. Makanya sebelum motor tahu itu subuh asidakan itu dilakukan Imam Malik. Selesai masa sampainya sunnah subuh, kupurai batawe masa sampainya sunnah subuh, pengupunan 2 rakaat pertama kecicak, kuliah yual kafirun angkatan lu pada rakaat kedua. Angka hadis pada pemasidat teh ulawang pada raja Nadino. Nampak
Nah baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim akasiran. Nah masa baca subuh berjam. Selesai sholat subuh lanjutkan berduduk kusasi. Kita baca imam astagfirullah, kalau putar subhanallah, kalau putar alhamdulillah, kalau putar Allahu akbar. Kemudian berdoa. Setelah itu baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu 100 kali. Nampak salawat nurul Muhammad 400. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim taslima. Nabi baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu 400. Itu salawat Nur Muhammad teritu bil madi betudena pada jaji lil malahiran Nabi itu baca malaikat sallallahu ala Muhammad. Makanya bil madi itu dalam salawat. Jadi man itu adalah malahiran Nabi itu nampak pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Betuna ni pada jaji Nur Muhammad apa? Nah baca sallallahu ala Muhammad. Ini biasa salawat Nur Muhammad. Itu 400 dibaca oleh Imam Malik. Mulai baca Allahumma qfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwaka 100 kali. Nampak masa baca sunnah Isra, masa batam Isra itu. Selesai sholat Isra baca ya Fattahu ya Razzaq itu 100. Ya Ghani ya Mughni 100. Nampak suratul Waqiah disambung dengan Ar-Rahman. Nampak masa baca sunnah duha 4 rakaat, jangan lebih jangan kurang. Karena itu khusus pembuka rezeki. Nanti jam 9 kalau mau tambah 2 rakaat supaya dijanji masuk surga melalui bau duha. Yang ditambahi si 2 berarti pamasih. Yang kita tambahi 4 berarti banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi awal lakukan 4. Pisahkan itu 4